Keragaman kontur yang ada di setiap daerah membuat beragam alat transportasi tercipta unik sekaligus sederhana. Kan benar sesuai dugaan saya, ini non mesin loh. Jadi kalau misalnya lihat itu arusnya pas dari sana, sungainya itu arusnya deras menuju ke bawah. Nah, dimanfaatin sama masyarakat di sini, diikat sling. Jadi sistemnya hanyut-hanyut gitu aja, seperti ini hanyut. Tapi karena dia terikat di sling, jadi ya nggak kemana-mana juga gitu. Manfaatin arus dari ujung sini ke ujung sini, begitu terus. Buktinya keturunan. Iya. Ayo. Belum selesai. Habis naik motor, nyebrang. Nah, ini nanti saya lanjut lagi naik perahu. Mau kemana sih? Sebentar. Mau panen madu sialang. Di sana lokasinya. Nah, udah kelihatan pohonnya. Nah, jadi, ini sebenarnya ada sedikit info nih. Kenapa disebutnya pohon sialang? Sebenarnya bukan nama pohon. Jadi, lebah itu bisa bikin sarang di pohon mana aja. Tapi masyarakat di sini nyebutnya, kalau misalnya di pohon tertentu sudah ada sarang lebah, itu disebutnya pohon sialang. Jadi bukan nama pohon, pohonnya bisa jenis apa aja. Tinggi banget loh. Dongeng ketangguhan para pemanen madu tradisional selalu menjadi cerita menarik yang sayang untuk dilewatkan. Namun untuk menyaksikan proses ini dari jarak dekat, persiapan pun harus matang. Lebahnya masih jauh di atas. Ini sih belum kelihatan keluar-keluar sarang, dia masih anteng. Bagaimana? Saya sudah keren? Sudah seperti astronot? Biar aman. Bapak ketawa-ketawa aja nih Pak Tambu. Pohon sialang merupakan jenis tanaman yang dilindungi secara hukum, baik undang-undang pemerintah maupun hukum adat. Hal ini agar kelestarian pohon tempat bersarangnya kelompok lebah penghasil madu dapat tetap terjaga. Artinya, salah satu sumber penghasilan masyarakat desa pun tetap lestari. Pohon sialang adalah jenis pohon besar dengan garis tengah yang bisa mencapai lebih dari 100 cm dan tingginya bisa mencapai 25 hingga 50 meter. Jadi ini nggak pakai tangga, nggak untuk manjatnya itu ditancepin di pohon-pohon kayunya itu paku, ada yang satu paku, ada yang dua double. Nah itu yang diinjak sama Bang Pendi untuk naik ke atas, sampai ke atas itu paku-paku semua. Itu sama sekali nggak pakai pengaman apapun loh. Dan Bang Pendi itu nggak pakai sepatu, itu cuman kaos kaki di double 3. Apis dorsata populer dengan beberapa julukan seperti lebah raksasa, lebah hutan, tawon gung, atau odeng adalah lebah madu yang hidup secara liar di dalam hutan. Lebah madu ini sulit dibudidayakan karena sifatnya yang galak dan agresif. Lebah-lebah membangun sarangnya di dahan pohon. Satu pohon sialang bisa berisi 30 hingga 100 koloni sarang. Setiap sarang bisa berisi sekitar 10 kg madu alami. Yang ini, yang satu ini aja. Berapa? Mama, ini ada kali 3 kilo 4 kiloan ini. Yang ini kan? Ini ada hampir 4 kilo nih. Berat. Ini madunya cuma disaring di sini. Ya, taruh situ aja, nanti dia makan. Baru kita iris. Nah, ini kan. Kayak jeruk nipis.
motongnya ada caranya. Kalau misalnya caranya salah, airnya nggak keluar Nggak semua. keluar, ini kan nggak keluar nih. Kalau ini Yang caranya satu ini salah, madunya nggak keluar semua. Kalau ini kan Madu selalu diburu sejak zaman dahulu kala karena berbagai khasiat yang dikandungnya. Layaknya manusia, hewan liar juga memburu madu sebagai tambahan asupan pangan serta penambah stamina agar terhindar dari penyakit. Lebah pekerja ini usianya hanya 3 minggu. Dari dia lahir, dia cari makan, bangun sarang, kasih makan bayi-bayi, sampai akhirnya mati. Nah, ukurannya sendiri, lebah pekerja ini lebih kecil daripada ratu lebah. Oh, lihat nih. Dia berusaha nuncep-nuncepin. Ini kalau saya nggak pakai sarung tangan, selesai. Bentuk heksagonal yang simetris akan menghasilkan ruang guna yang sempurna. Tidak ada sisa ruang yang tidak berguna. Tidak seperti ruang berpenampang lingkaran atau segi 5. Bentuk ruang yang berpenampang segi 3 atau segi 4 bisa juga menghasilkan kombinasi yang optimal. Bahan baku yang dibutuhkan pun lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk penyimpanan berbentuk penampang heksagonal. Sekilas, sarang lebah tampak menggantung dan rentan terhadap kerusakan. Namun faktanya sarang lebah memiliki kekuatan yang besar. Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan sarang itu untuk menahan beratus-ratus lebah, sekaligus puluhan kilogram madu di dalam sarangnya. Artinya, sistem perakatan yang digunakan untuk menggantungkan sarang di tempat-tempat yang tinggi pun memiliki tingkat kekokohan yang sempurna.